Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya sahabat RT Studio. Kita membicarakan tentang ini di sore hari jam 5 sore di akhir Desember ini ya, tengahan lah ya, 2022, tentang Rich Dad Poor Dad ya. Ini adalah yang sudah terkenal sekali dari Robert Kiyosaki tentang keuangannya. Jadi gimana kabar kalian semuanya ya? Ya memang ini mungkin podcastnya ya, apa adanya saja ya. Belum tentu rame, tapi ini kita mau belajar disiplin di bidang finansial ya, di bidang keuangan ya. Nah ini bagaimana kalau kita supaya keuangan kita bisa diatur, karena ini memang berapapun pendapatan kalian ya, kalau belum bisa diatur ya finansialnya, maka akan menjadi masalah ya. Ini dalam Rich Dad Poor Dad ya, Robert Kiyosaki, yang saya cermati dari beberapa podcast ya. Jujur aja saya belum baca bukunya, tapi saya amati memang ini sering sekali tentang pendidikan finansial menjadi dasar beberapa pengamat ya, beberapa ahli ya. Nah kita supaya tidak masuk dalam retrace ya, yaitu siklus balapan tikus ya. Nah bagaimana seorang mindset orang yang rich, orang yang kaya, yaitu supaya uang itu bekerja untuk kamu ya. Jadi bukan kamu itu bekerja untuk uang ya, kita ya gitu. Tapi bagaimana uang itu bekerja untuk kita ya. Nah jadi mindset untuk terbentuk masa depan itu terbentuk bagaimana kalian memandang tentang uang ya. Bagaimana sih hubungan kalian dengan uang ya? Hubungannya sangat baik ya, baik atau biasa-biasa saja, bahkan buruk ya. Ini ya. Jadi ada empat ya. Ada empat ya. Keuangan yang sangat baik yaitu dimana pendapatan sama pengeluaran tuh yang jelas lebih banyak pendapatannya ya. Jadi simpanannya banyak, asetnya banyak, sehingga sangat safety ya, sangat aman ya. Mengeluarkan walaupun kehidupannya terlihat mewah gitu ya, itu mereka memang pendapatannya, asetnya sangat banyak, investasinya juga sangat banyak, sehingga sangat aman sekali ya. Kemudian yang baik-baik saja, yang baik ya, bukan yang cukup baik, itu ya sama seperti itu. Yang pasti penyimpanannya jauh lebih banyak ya. Kemudian yang baik-baik saja itu orang yang berpendapatan berapapun ya, itu dia bisa mengkondisikan ya. Jadi misalkan mau pendapatan jadi 5 juta, 1 juta ya, bahkan 20 juta, itu sama saja ya, pendapatannya berapapun itu akan keluar begitu saja ya. Jadi tidak ada pengaruh, berapapun itu tetap habis ya. Jadi tidak bisa ada yang disisakan untuk ditabung gitu ya. Diinvestasikan itu tidak ada. Nah, ini biasa-biasa saja kondisinya. Kemudian yang terakhir, keadaan yang buruk, yaitu dimana orang itu sudah antara pemasukan dan pengeluaran itu sudah tidak seimbang sekali ya. Jadi bebannya terlalu banyak ya, liabilitasnya daripada asetnya ya. Nah jadi bebannya terlalu banyak, tanggungannya, tapi kemampuan finansialnya sangat sedikit ya, untuk memproduksi uangnya sangat sedikit. Nah ini yang jadi masalahnya. Nah kamu ada di mana ya, silahkan pikirkan sendiri aja ya. Nah kemudian janganlah kita kamu menjadi benci tentang kekayaannya, karena kekayaan itu bukan sesuatu yang ya, memang semua orang ingin kaya ya. Misalkan ya, kalau Anda tidak ingin juga tidak apa-apa ya, yang mungkin sejahtera ya, rasanya itu mungkin sejahtera. Jadi apa saja yang menghalangi kamu untuk menjadi sejahtera ya, untuk menjadi kaya? Mengapa kamu atau kita ya itu tidak bisa terlepas dari balapan tikus ya? Balapan tikus itu apa? Red race ya. Itu dimana pemasukan dan pengeluaran itu berputar sama ya. Ya artinya konsep red race itu ya, kamu bekerja keras ya,
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sepele itu kamu kerjakan, ya kamu lakoni lah bahasa Jawanya ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan beban hidup sehari itu sangat banyak gitu loh, jadi masih tidak cukup itu loh. Sekarang apa-apa sudah naik ya kan, harga-harga sudah naik, kebutuhan sudah naik ya. Nah jadi apa namanya, eh, kalian tuh bekerja setiap hari ya, bekerja keras ya, sedangkan ada tagihan listrik, ada PLN, pulsa, bensin, kemudian ya misalnya ini berarti kok apa, konsumsi setiap hari yang pokok itu ya itu menjadi beban ya. Nah, sehingga tidak ada yang diinvestasikan gitu ya, tidak ada asetnya. Nah kemudian biasanya poor dad ya, orang-orang yang pada umumnya itu ya udahlah kalian pendidikan yang tinggi saja ya, supaya nanti dapat bekerja di perusahaan yang bagus ya, di instansi yang bagus, sehingga kamu dapat menjadi karir yang bagus gitu ya, itu nanti penghasilannya juga bagus gitu. Aman lah gitu ya. Nah itu adalah poor dad, artinya dia cari amannya gitu. Tapi orang yang rich ya, itu dia berani menghadapi tantangan ya, jadi menghadapi tantangan dengan membangun kekayaannya. Jadi sebetulnya sih tidak membenci tentang pendidikan ya. Pendidikan tuh walaupun memang di pendidikan kita bahas sampai di dunia itu, pendidikan kita itu tidak mendukung atau tidak memberikan kesadaran tentang finansial, tidak ada pendidikan edukasi tentang finansial ya. Di sini seorang yang berjiwa bermental kaya itu dia tidak takut dengan namanya bangkrut gitu ya, dia selalu akan berusaha terus ya. Nah, sedangkan orang yang perbedaan antara bangkrut dan miskin yang sama-sama tidak punya mungkin ya, pada saat bangkrut dia berarti orang yang bangkrut dalam dunia ini ya, itu adalah kondisi sementara. Sedangkan orang miskin itu adalah poor dad, itu dia berarti dalam kualitas memang mindset dari kualitas yang permanen yang abadi ya, jadi kualitasnya memang tidak mau bangkit gitu ya, jadi insecure ya, takut ya. Kemudian jadi ada dua ini, antara takut dan serakah ya. Ini poor dad ya, takutnya ya, takut tuh takut nanti dipecat dari pekerjaan ya, kemudian sehingga dia berangkat pagi gitu kan, pokoknya disiplin. Tapi kalau disiplinnya bagus ya, nah, kemudian dia dia cemas gitu, cemas ya, hidupnya itu cemas. Kemudian keserakahan ya, kalau keserakahan itu dia tuh berarti begitu mendapat uang yang banyak itu selalu tidak cukup. Nah ini jadi tidak bisa mengatur tentang keuangan gitu. Kalau bahasa kamu itu ya tidak, kurang bersyukur lah ya. Nah jadi kita perlu meningkatkan pengetahuan finansial kita ya. Jadi kita harus bisa membedakan liabilitas dan aset. Liabilitas itu sesuatu yang menghabiskan uang ya, segala sesuatu yang menghabiskan uang, dan aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Inilah tentangnya kita ini pada umumnya kurangnya literasi tentang keuangannya. Jadi pengetahuan tentang keuangan, apa itu investasi, apa itu saham ya, bagaimana pajak harus ditunaikan ya, akuntansi ya, manajemen ya, ini perlu kita belajar bersama-sama. Dan kalau kita jangan takut tentang pembiayaan untuk keuangan ya, untuk belajar itu selalu belajar, itu jangan eman-eman itu. Kalau misalnya kita harus membeli buku ya untuk belajar ya, itu kita jangan karena itu termasuk aset ya. Walaupun aset ada dua ya, tangible dan intangible. Nah kalau belajar itu intangible ya, sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau tangible itu sesuatu yang kelihatan ya. Jadi orang yang kaya itu bukan orang yang kendaraannya bagus, banyak, rumahnya bagus dan banyak, itu bukan. Tapi apa yang dia miliki antara asetnya ya, pemasukannya dan pengeluarannya itu lebih aman ya, safety lah ya gitu. Jadi orang yang kaya itu tidak, mindsetnya itu dia mengambil resiko, sedangkan mindset poor itu adalah dia mengambil amannya saja, namun tidak mau menerima tantangannya.
Karena motivasi orang kaya itu kalah itu bukan suatu suatu kegagalan. Nah, jadi orang kaya itu berprinsip bahwa kekayaan itu tidak instan, ya. Jadi semuanya itu butuh proses. Mereka belajar, ya, orang-orang kaya itu belajar dari nol lah ibaratnya itu ya, dari kerja keras, kemudian kerja cerdas, itu ya, ikhtiar, itu, membangun bisnis ya. Kalau kalian sekarang dalam posisi berprofesi, ada suatu pekerjaan, itu kerjaan bekerja itu ya kerjakan saja dulu ya. Jadi bekerja sambil memulai membangun bisnis gitu ya. Nanti kalau suatu saat bisnisnya itu akan lebih mendapatkan penghasilan lebih daripada profesinya, daripada bekerja, ya sudah bisa keluar ya, resign dari bekerja. Kemudian seorang entrepreneur itu siap menghadapi tantangannya. Jadi memang itu adalah sunatullah ibaratnya itu kalau dalam Islam itu ya. Jadi ciri-ciri orang yang mau berusaha untuk menjadi sejahtera itu adalah orang yang selalu meningkatkan literasi keuangan ya, belajar ya, tidak malas, kemudian banyak olahraga ya. Kemudian tentang prinsip-prinsip yang disampaikan dalam riset Robert T. Kiyosaki, yaitu mempertahankan hidup minimalis ya, jadi hemat dalam pengeluaran ya, tapi tetap membangun aset gitu ya. Kemudian yang kedua, fokus pada aset ya, jangan pada pemasukan ya. Jadi karena aset itu dia akan, uang itu bekerja untuk kita. Kemudian yang ketiga, ambil real estate. Itu real estate adalah harta ampuh untuk financial freedom ya, atau kebebasan uangnya. Kemudian yang keempat adalah membangun koneksi ya. Jadi perbanyaklah teman, saudara ya, koneksi. Ini tidak ada pantangan dalam kalau dalam agama itu ya, suka bersilaturahim gitu kan. Dan yang terakhir adalah menguasai keuangan, kemudian membangun kekayaan ya. Jadi tetap konsisten dalam membangun kayak investasi dan sesuatu yang menguntungkan, dan istilahnya itu, kamu untung saya untung. Jadi bisnis seperti itu. Jangan orang pedagang itu biasanya yang penting saya untung, kamu rugi nggak masalah, itu jangan ya. Tapi Anda untung dulu, baru saya juga merasakan untung itu ya. Begitu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.